menjelaskan tentang ALU integer yang berisi tentang pengertian, fungsi utama, operasi aritmatika, ilustrasi operasi logika, contoh, dan kesimpulan. Pengertian dari ALU integer adalah ALU yang atau biasa disebut Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari CPU yang bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika pada data biner. ALU integer digunakan untuk operasi bilangan bulat. Yang selanjutnya fungsi utama. Yang pertama, melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan SOR. Yang ketiga, menghasilkan sinyal status seperti carry, overflow, dan zero flag. Selanjutnya, operasi aritmatika pada ALU integer. Yang pertama ada penjumlahan menggunakan rangkaian adder, half adder, full adder. Yang kedua, pengurangan diperoleh dengan penjumlahan bilangan komplement 2. Yang ketiga, perkalian menggunakan heuristic method atau shift and add. Yang keempat, pembagian menggunakan algoritma Booth atau non-restoring division. Ilustrasi operasi logika. Contohnya, kita akan mencari A N B, A OR B, A SOR B, dan yang terakhir NOT A. Yang pertama, operasi A N B. Jika nilai A-nya 1101, B 0101, A N B hasilnya 0101. Kita dapat dari aturan logika N adalah hasilnya 1 hanya jika kedua inputnya 1. Selain itu hasilnya 0. Mari kita hitung bit per bit dari kanan. Bit pertama 1 dan 1, maka hasilnya 1. Bit kedua 0 dan 0, 0 dan 0, maka hasilnya 0. Bit ketiga 1 dan 1, maka hasilnya 1. Dan bit yang terakhir 1 dan 0, maka hasilnya 0. Jadi ANB hasilnya 0101. Yang kedua, operasi A OR B. Jika A-nya 1101, B-nya 0101, A OR B adalah 1101. Aturan logika OR adalah hasilnya 1 jika salah satu atau kedua inputnya 1. Hasilnya 0 hanya jika kedua inputnya 0. Kita hitung bit per bitnya. Bit pertama 1 OR 1, maka hasilnya 1 karena hasilnya 1 jika salah satu atau kedua inputnya 1. Yang kedua 0 OR 0, maka hasilnya 0 karena jika hasilnya 0, maka hasilnya 0 hanya jika kedua inputnya 0. Selanjutnya 1 OR 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya 1 OR 0, maka hasilnya 1. Jadi A OR B adalah 1101. Kita menghitungnya dari bawah. 1101. Yang ketiga, operasi A SOR B. Jika A 1101, B 0101, A SOR B adalah 1000. Aturan logika SOR atau exclusive OR adalah hasilnya 1 jika inputnya berbeda, hasilnya 0 jika inputnya sama. Kita hitung bit per bitnya. Bit pertama 1 SOR 1 itu sama inputnya, jadi hasilnya 0. Yang kedua 0 SOR 0 itu sama inputnya, jadi hasilnya 0. Yang ketiga 1 SOR 1 inputnya juga sama, maka hasilnya 0 karena hasilnya 0 jika inputnya sama, hasilnya 1 jika inputnya berbeda. Yang terakhir 1 SOR 0 itu berbeda, maka
hasilnya 1. Jadi A XOR B 1000. Kita hitung dari bawah juga. Yang keempat, operasi NOT A. Jika nilai A 1101, maka NOT A-nya 0010. Aturan logika NOT adalah membalikkan nilai input 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Operasi ini hanya melibatkan satu bilangan. Kita balikkan setiap bit pada A. Bit yang pertama 1. Jika bit pertama 1, maka kita balikkan menjadi 0. Bit kedua 0. Karena bit kita 0, maka kita balikkan menjadi 1. Bit ketiga 1, maka dibalikkan menjadi 0. Bit keempat 1, maka kita balikkan atau disebut NOT 1 menjadi 0. Jadi NOT A 0010. Kita hitung juga dari bawah. 0010. Baik, saya akan menjelaskan contohnya. Kita menggunakan angka 202 atau 202 representasikan ke biner. Desimalnya 202 kita representasikan jadi 11001010. 128 kita ditambah 64 ditambah 8 ditambah 2, maka hasilnya 202. Angka yang kita pakai penjumlahannya, maka kita tulis angka 1. Jadi hasilnya 11001010. Lanjut ke operasi aritmatika pada alur integer. Yang pertama, penjumlahan. Kita menggunakan 202 ditambah 10. Lalu menggunakan rangkaian digital disebut adder atau penjumlahan. Seluruh operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian pada dasarnya dilakukan menggunakan penjumlahan. Contoh, penjumlahan 202 ditambah 10, maka hasilnya 212. Jika kita gunakan angka penjumlahan 128 ditambah 64 ditambah 16 ditambah 4, maka hasilnya 212. Kan kita pakai, kita ubah menjadi angka 1. 11011010. Jika kita menggunakan penjumlahan biner, kita jumlahkan biner dari 202 dan jumlahkan biner dari 10. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, hasilnya 0. Sisa 1 kita pindahkan. 0 ditambah 0, 0. Tambahkan sisa dari 1 dari sebelah, maka hasilnya 1. 1 ditambah 1, hasilnya 0. Sisa 1 kita pindahkan. 0 ditambah 0, tambah sisa 1, hasilnya 1. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Maka hasilnya 1101. Maka hasil penjumlahan angka biner dengan kita menggunakan jumlah angka desimal, maka hasilnya sama. Selanjutnya pengurangan. Kita menggunakan angka 202 dikurang 10. Kita menggunakan konsep dasar 0 dikurang 0 sama dengan 0, maka hasil simpannya 0. 0 dikurang 1, hasilnya 1. Kita simpan 1. 1 dikurang 0, 1. Hasil simpannya 0. 1 dikurang 1, hasilnya 0. Tidak ada simpanan. Jadi kita gunakan, jika kita menggunakan penjumlahan pada bilangan desimal 128 ditambah 64, maka hasilnya 192. Jadi kita ubah ke biner 110000. Ini biner dari 192. Jika kita gunakan pengurangan pada biner 202 dan biner 10, kita kurangkan 0 dikurang 0, hasilnya 0, karena seperti konsep dasar 0 kurang 0, 0. 1 dikurang 1, hasilnya 0. Seperti kembali ke konsep dasar, 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 0, 0. 0, kita kurangkan 0 lagi, 0. 1 dikurang 0, 1. 1, lihat ke konsep dasar, 1 dikurang 0, 1. Maka tidak ada hasil simpanan. Simpanannya 0. Kita lanjutkan ke angka sebelah kirinya, 1 dikurang 0, 1. Maka hasil dari pengurangan biner 202 dengan biner 10, maka hasilnya 110000. Sama seperti angka desimal yang kita ubah menjadi biner.
Selanjutnya perkalian. Kita menggunakan perkalian 1101 dikali 1011. Kita menggunakan konsep dasar lagi. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. Maka kita kalikan. Kita gunakan perkalian dari sebelah kanan terlebih dahulu. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Lanjut ke angka sebelah kirinya. Angka kedua, 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Lanjut angka sebelah kirinya lagi, yaitu 0. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 1, 0. Karena angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya 1. Angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Lanjut angka yang terakhir, 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Jadi kita jumlahkan keempat bilangan biner tersebut, maka hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ini adalah biner dari bilangan desimal 243. Lanjut yang terakhir, pembagian. Pembagian biner pada dasarnya sama dengan perkalian desimal. Nilai yang dihasilkan hanya 0 dan 1. Bit-bit yang dibagi diambil bit per bit dari sebelah kiri. Apabila nilainya lebih dari bit pembagi, maka bagilah bit-bit tersebut. Tetapi jika telah bergeser satu bit nilainya masih di bawah nilai pembagi, maka hasilnya 0. Kita bagikan 110 dibagi 11. Pembagian tersebut sama seperti kita membagikan angka seperti matematika dasar, seperti 110 dibagi 11. 1 dibagi 1 tidak bisa. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Kita kalikan 1 dikali 1 hasilnya 1. Kita bagi seperti biasa dan kita kalikan, lalu kita kurangi. 0 kita turunkan. 1 dikurang 1, kenapa hasilnya 0? Sama seperti konsep dasar sebelumnya. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Maka 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 1, 0. Maka hasil dari 110 dibagi 11 hasilnya 000. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.